Shalom teman-teman semuanya. Selamat datang kembali dalam program Suplemen Jiwa yang tayang setiap hari Senin jam 5 sore di channel YouTube JK2 BST. Bersyukur kita boleh memasuki dalam ayat berikutnya yang kita akan bahas sore hari ini dalam Mazmur 7 ayat ke-8, saudara. Mari datang sama Tuhan sore hari ini. Kita mau sembah Dia. Kita mau senang hati Tuhan sore hari, saudara. Kasih Tuhan Yesus, penyertaan-Mu sepanjang 1 minggu yang telah kami lalui, Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu, anugerah-Mu, berkat-berkat-Mu yang kami terima hingga saat sore hari, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap dosa pelanggaran kami lakukan, Tuhan, layakan kami di hadapan Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Disungguh sama Tuhan sore hari, saudara. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku
darimu. Terima kemenangan darimu. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya, ku menerima semua janji, ku menerima semua janjimu. Yesus yang percaya, bahkan gentar imanku padamu. Percaya kau sungguh menggenapi, percayakan janjimu, percayakan kuasamu, percayakan kebaikanmu Tuhan. Berencana bagiku, terima kasih. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima dengan iman kami bahwa kami terima kemenangan daripada Tuhan yang sanggup memberikan kami jalan keluar. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar, Yesus Tuhan namanya. Kami Roh Kudus berkati program ini dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu, terima kasih tetap setia mengikuti setiap program kita ini, sehingga malam sore hari ini kita sampai ke dalam Mazmur 7 ayat yang ke-8, saudara ya. Mazmur 7 ayat ke-8. Terima kasih atas setiap atensi doa saudara, dan terima kasih setiap taburan benih berkat yang saudara taburkan dalam program ini dan juga di channel YouTube JKDW BST, saudara. Kita buka sore hari ini di dalam Mazmur 7 ayat ke-8. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau, dan bertahtalah di atas mereka di tempat yang tinggi, saudara. Kita menjelang Jumat Agung dalam beberapa hari ke depan, dan juga peringatan Paskah, saudara ya, dalam minggu depan, saudara ya, pada minggu terakhir di bulan Maret ini, saudara. Jadi ketika saya merenungkan ayat ini Bapak Ibu, jadi dikatakan biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau, dan bertahtalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Ada sebuah pertanyaan saya ketika membaca ayat ini, lalu mencari bahan-bahan untuk perenungan, ya saudara ya. Saya berpikir demikian Bapak Ibu. Pada ayat ke-7 yang kita pernah bahas dalam minggu lalu, Alkitab katakan, bangkitlah Tuhan dalam murkamu, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku, bangunlah untukku, ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Di sini pemazmur sedang minta Tuhan bertindak di dalam murkanya.
Di sini pemazmur sedang minta penghakiman yang datangnya dari Tuhan untuk menjadi perantara antara pemazmur ini dengan musuh-musuhnya Daud, saudara. Tetapi pada ayat ke-8 dibuka, biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi engkau, ya, dan bertatalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Bagi saya, kok ada semacam paradoks yang terjadi, kok bertolak belakang ya antara ayat 7 dan 8. Sehingga saya agak bukannya kesusahan, tetapi agak ekstra mencari bahan perenungan, ya. Kenapa ayat 7 dan 8 ini bisa bertolak belakang, paradoks, saudara, ya. Lalu ketika saya membandingkan dengan seperti biasa, kita lihat Alkitab yang terbuka pada ayat ke-8 berkata demikian. Biarlah kumpulan bangsa mengelilingimu dan kembali ke atas mereka di tempat yang tinggi, saudara. Jadi kalau saya coba mau cermati, ternyata yang semoga ini tepat ya, yang saya coba jabarkan Bapak Ibu, ya. Ketika pemazmur ini, Daud ini meminta Tuhan campur tangan, berperkara menjadi hakim yang adil, tetapi di sini satu sisi kepasrahan, ya, yang Daud ungkapkan kepada Tuhan. Kalau boleh bahasa saya ini, Daud sudah melakukan yang terbaik, ya, untuk menghadapi setiap musuh-musuhnya. Tetapi kembali, biarlah kehendak Tuhanlah yang terjadi atas kehidupannya, bukan kehendak pribadi Daud, saudara. Yang mana tadi di awal saya bilang coba saya mencari bahan itu, lalu saya bilang menjelang Paskah dan Jumat Agung, saudara. Ketika orang-orang ini menyerang Daud, tidak ada kekuatan yang secara fisik yang Daud bisa lakukan terhadap mereka. Daud minta berserah sama Tuhan, minta keadilan daripada Tuhan, minta Tuhan yang berperang, minta Tuhan yang menjadi hakim yang adil atas mereka, dan bahkan kalau bahasanya Daud, minta Tuhan bangkit dalam amarahnya. Seringkali kita sudah melakukan yang terbaik yang bisa kita kerjakan, saudara, ya. Lalu ketika persoalan itu tidak berjalan keluar, ya, mentok, stagnasi, ya. Sehingga yang dia pikirkan adalah mencari jalan keluar secara manusiawi juga, secara kedagingannya. Sehingga tidak jarang orang Kristen itu imannya goyah ketika masalah tidak terjawab oleh Tuhan, lalu mencari alternatif jawabannya kepada orang lain, saudara, kepada hal-hal lain, kepada kekuatan lain, saudara. Tidak berserah penuh total sama Tuhan, ya, tidak minta kehendak Tuhan yang jadi kehidupannya. Mungkin cara Tuhan untuk menghindari dia dari masalah yang lebih berat adalah tidak menjawab doanya, saudara. Artinya tidak selalu doa saudara itu akan dijawab Tuhan. Karena setahu saya Tuhan akan menjawab doa itu, ya, kepada hal-hal yang kita butuhkan, bukan apa yang kita perlukan, saudara. Antara kebutuhan dan keperluan itu berbeda jelas, jauh banget, ya. Tuhan akan menjawab, Bapa akan menjawab kebutuhan anak-anaknya. Dalam, kalau kita kutip Matius 7:11, ketika perihal meminta, ya, lalu ada kisah digambarkan, ada seorang bapa, dikatakan ada anak minta roti, tidak mungkin dikasih batu. Ketika anak minta ikan, tidak mungkin dikasih apa? Ular. Kalau bapa yang di dunia itu dipandang jahat, ya, karena hierarkinya manusia itu ada kesalahan juga, tidak ada manusia yang tidak salah. Sedangkan Bapa yang di surga akan memberikan apa yang perlu, yang baik, kata kita. Matius 7:11. Jadi Tuhan akan memberikan apa yang saudara butuhkan, bukan apa yang saudara perlukan, ya. Apakah Daud membutuhkan pertolongan Tuhan pada saat ayat ini dituliskan? Iya, dia membutuhkan pertolongan ini.
Tetapi ada titik di mana dia berserah penuh sama Tuhan, sehingga dia mengungkapkan pada ayat ayat ke-8 ini dengan kalimat, kalau tadi bahasa yang terjemah bahasa barunya, ya, biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi engkau dan bertahtalah di atas mereka di tempat yang tinggi, menyerahkan setiap orang-orang bangsa-bangsa, orang-orang musuh-musuh Daud yang sedang menjalankan Daud kepada Tuhan, ya. Sehingga seolah-olah gambarannya adalah bangsa-bangsa tadi itu menyerang mengelilingi Tuhan, bukan mengelilingi Daud lagi. Ya. Kalau Alkitab yang terjemahan yang terbuka berkata begini, biarlah kumpulan bangsa-bangsa mengelilingimu. Jadi digambarkan Daud itu ada bersama dengan Tuhan, lalu orang-orang yang sedang mengejar Daud tadi sedang berkumpul mengelilingi Tuhan. Kalau bahasa Indonesia masa kini versinya berkata demikian, mungkin lebih mudah dipahami. Himpunlah bangsa-bangsa di sekelilingmu. Jadi Tuhan yang mengumpulkan. Jadi Tuhan mengizinkan ada musuh-musuh menyerang Daud dan dikumpulkan Tuhan, ya, untuk menjadikan Daud itu ada keberpihakan Tuhan terhadap Daud, saudara. Lalu dikatakan pada BIMK, dilanjutkan, dan berkuasalah atas mereka dari tahtamu yang di sorga. Jadi mengizinkan Tuhan yang berkuasa atas setiap masalah yang sedang Daud alami ketika bangsa-bangsa tadi yang mengejar Daud sedang mengelilingi Tuhan. Ketika Tuhan yang menjadi kuasa penuh atas mereka, sehingga kehendak Tuhan yang terjadi atas masalah yang sedang Daud hadapi dengan para musuh-musuh, saudara. Biarlah kumpulan bangsa mengelilingimu dan kembali ke atas mereka di tempat yang tinggi. Jadi minta kedaulatan Tuhan yang ada di antara Daud dan musuh-musuhnya, saudara. Daud sedang memposisikan diri bahwa Tuhan ada di pihaknya, dan musuh-musuh sedang mengejar mengelilinginya, dan Tuhan yang beracara antara Daud dengan orang-orang bangsa-bangsa musuh-musuh yang sedang mengejar Daud. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi engkau dan bertahtalah di atas mereka di tempat yang tinggi, saudara. Jadi seringkali orang Kristen hanya kepada kekuatan fisik yang dia bisa kerjakan. Dia lupa ada kekuatan yang supranatural yang Tuhan miliki, yang mampu menolong saudara dari setiap yang kemustahilan menjadi mungkin. Jadi kalau ada kalimat pengumpulan bangsa-bangsa di sekitar objek, yaitu kepada diri pemazmur, sehingga ada bahwa objek yang terjadi itu, objek yang difokuskan adalah entitas tadi memiliki kekuasaan atau kedudukan yang tinggi. Jadi ketika Daud ada bersama dengan Tuhan, mau nggak mau Daud ada di posisi Tuhan. Ya, ada keberpihakan Tuhan atas masalah Daud, sehingga Daud yang menjadi korban ataupun objek pengejaran, ketika Tuhan ada bersama dengan Daud, kedudukan Daud ini akan, kalau bahasa saya, ada powernya Tuhan bersama dengan Daud, saudara. Jadi ada keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan yang beserta Daud pada saat ayat ini diucapkan, saudara. Maaf, saudara. Jadi bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Tuhan, ya. Kalau secara tradisi agama-agama yang ada, itu hal wajar. Karena orang berkumpul mencari Tuhan. Saudara datang kepada gereja mencari Tuhan, betul? Karena banyak orang ke gereja pun tidak mencari Tuhan. Dari beberapa survei yang saya lihat secara kasat mata, banyak orang ke gereja itu pertama karena ingin menerima mujizat Tuhan. Lalu ada orang datang pada Tuhan dan ke gereja karena ingin mendapat berkat dari Tuhan.
Ada juga orang datang kepada gereja ingin agar cari jodoh, cari pasangan di gereja. Ya, daripada di luar gereja Pak Pendeta, mending di gereja lah. Daripada saya cari jodoh di diskotik lah Pak Pendeta, saya cari di gereja aja lah minimal. Ya, sama-sama orang Kristen katanya. Lalu ada juga ke gereja karena sebagai rutinitas, paksaan yang dilakukan oleh orang tuanya, ataupun sebuah kebiasaan yang pernah dan rutinitas dia lakukan setiap minggunya. Masa sih orang Kristen hari Minggu ke gereja, saudara? Nah, tapi seberapa banyak saudara ke gereja itu sesungguhnya adalah mencari Tuhan, mencari jawaban atas setiap doa saudara, baik itu dari khotbah-khotbah yang disampaikan oleh para hamba Tuhan, ataupun ketika engkau membaca firman Tuhan yang sedang diucapkan oleh pendeta tersebut, pembicara tersebut, engkau mendapat konfirmasi akan setiap doa pergumulan saudara. Jadi lumrahnya orang kalau ke gereja ataupun beribadah, berkeliling mencari Tuhan, adalah kepada pribadi objek Tuhan itu sendiri. Bukan kepada pribadi kitanya, tapi kepada pribadi Tuhan. Tetapi ketika engkau sudah melakukan terbaik dan melibatkan Tuhan di dalam pergumulanmu, persoalanmu, ya, saya bilang tadi bahwa ada keberpihakan Tuhan untuk dirimu, sehingga Tuhan akan menjadi hakim antara masalahmu dengan dirimu dan masalahmu. Ada Tuhan di tengah-tengahnya, saudara. Ya. Mereka berkumpul untuk menyembah, memuliakan Tuhan. Ya, saudara. Ayat-ayat dalam Mazmur seringkali menggambarkan kisah spiritual yang kompleks untuk dipahami dan tapi juga dinamis, saudara. Dalam konteks ini permintaan pemazmur untuk Tuhan bangkit pada ayat ke-7 yang kita pernah bahas minggu lalu, dalam murkanya mencerminkan situasi atau kondisi di mana pemazmur merasa bahwa Tuhan perlu bertindak dengan kuasai untuk menjadi hakim atau memperbaiki keadaan yang sulit, saudara. Karena udah stuck, nggak ada jalan keluar lagi. Secara manusia sudah mentok, gitu, saudara. Yang ada cuman berserah sama Tuhan. Sehingga orang Kristen tuh seringkali terjebak dengan pemahaman antara berserah dan menyerah. Aku sudah lakukan yang terbaik, Pak. Semua sudah kulakukan, Pak. Doa puasa sudah, Pak. Penyembahan udah, Pak. Rajin ke gereja udah, Pak. Ikut kelas Alkitab udah, Pak. Ikut Bible class udah, Pak. Ikut komsel udah, Pak. Ikut koran udah, Pak. Semua sudah saya kerjakan, Pak. Tetapi belum dijawab Tuhan. Sudah. Pendeta ngomong enak aja, kita yang jalanin susah, katanya, saudara ya. Jadi mereka lupa bahwa Tuhan itu menjawab di dalam waktunya Tuhan. Ada seorang ibu mengandung 9 bulan 10 hari. Karena kalau kurang dari 9 bulan 10 hari, pertumbuhan janin bayi itu belum sempurna, sehingga ketika lahir pasti ada bagian-bagian yang belum sempurna dan tidak normal ketika dilahirkan sebelum waktunya, disebut dengan prematur. Ya, lalu karena engkau ketika seorang wanita ini mengandung begitu sakitnya, karena saya melihat ketika adik saya mengandung, ya, waduh, saudara, duduk salah, berdiri salah, tidur nggak bisa tengkurap, saudara ya. Mungkin pinggangnya sakit, kakinya bengkak, saudara. Ya, makan ini salah, makan itu salah. Serba nggak enak. Tapi ketika mungkin ke saat itu dia menyerah, Tuhan menyerah, nggak kuat gak aku mengandung. Lalu minta supaya kandungan cepat lahir. Saya yakin ada bagian-bagian dari alat organ tubuh yang belum sempurna. Ketika dilahirkan, ya bukan menjadi manusia yang utuh, yang seperti kita saat ini, sudah. Apa yang dia kerjakan seorang ibu hamil tadi? Berserah sama Tuhan.
Karena dia tahu ada pengharapan ketika dia lahirkan anak itu akan menjadi cantik, ganteng, tampan, sehat, sempurna, saudara. Jari-jari semua sempurna, normal. Jadi ketika menyerah, ketika dipaksa untuk keluar, berarti bayi tadi, anak tadi akan mendapatkan situasi yang mungkin akan menjadi hal-hal yang bermasalah di depan harinya. Tidak sempurna. Tapi kalau dia coba berserah sama Tuhan, menikmati waktu 9 bulan 10 hari, ketika dia melahirkan anak itu, emang sakit, perjuangan luar biasa. Tapi ketika mendengar cerita ataupun tangisan bayi pertama kali keluar dari rahim ibunya, nangis, sudah. Rasa sakit tadi, rasa yang menyerah tadi, rasa yang begitu perjuangan mati-mati tadi berubah menjadi sukacita, sudah. Nah, inilah yang ingin pemazmur gambarkan di dalam Mazmur 7 ayat ke-8 ini, saudara. Ya. Jadi waktunya Tuhan itu yang terbaik. Jangan menyerah, tetapi apa? Berserah. Sementara itu pada ayat 8, permintaan untuk membiarkan bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Tuhan menggambarkan ya adanya aspirasi pemazmur akan kedaulatan Tuhan yang universal, menyeluruh, di mana semua bangsa yang datang bersama-sama untuk menyembah dan mengakui kebesarannya. Jadi ketika Tuhan yang bertindak, ketika masalah itu diserahkan pada Tuhan, ada kedaulatan Tuhan, ada adikodra dari Tuhan yang terjadi, mujizat Tuhan terjadi, sehingga masalah tersebut yang mungkin membuat kau berserah dan menyerah tadi menjadi untuk alat kesaksian, saudara, bahwa Tuhan tidak tinggal diam untuk masalah. Tuhan turut serta akan setiap pergumulan, saudara. Mencerminkan harapan ada kesatuan, ya, kesatuan koneksi antara iman kita. Iman itu bukan berarti segala sesuatu yang tidak logik, tapi iman itu juga logik ada, saudara. Jadi kalau saya mengutip bahasa seorang teolog almarhum Dr. Paulus Daun, ya, baru meninggal bulan lalu. Ketika saya mendapati kabar itu, saya teringat dengan kalimat ini, saudara. Iman itu rasional, dan iman itu juga pun irasional, saudara. Ya, jadi iman itu bisa diukur dengan logika saudara, tapi ada juga yang tidak bisa kau ukur dengan logikamu. Itu iman, saudara. Jadi kesatuan antara hati nuranimu dan logikamu harus bersinkron, saudara. Itu iman. Ya. Jadi ketika masalah itu ada dan Tuhan campur tangan, orang-orang berkumpul, dibuat kagum akan kedaulatan Tuhan, sehingga orang yang dikejar tadi, si pemazmur tadi, mengagungkan Tuhan, ya, yang terbaik sudah saya kerjakan Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan, bukan kehendak-Ku. Saya koneksikan kepada peristiwa menjelang Jumat Agung. Ya, secara daging, Yesus sedang masuk dalam tahap-tahap fase kematiannya. Dia tahu itu. Dia tahu akan hal-hal yang sudah dinubuatkan oleh PL sebelumnya tentang anak manusia yang harus mati untuk mengorbankan dirinya kepada umat manusia, menghadapi sebuah hal yang menyeramkan. Lalu dia masuk dalam taman Getsemani. Dia berdoa. Alkitab katakan sampai peluhnya, keringatnya seperti darah. Begitu peperangan yang luar biasa. Anak manusia itu minta, kalau boleh Bapa, lalulah cawan ini padaku. Tapi dia tahu, dia mau taat, dia setia kepada panggilannya. Manusia ini, anak manusia ini, Yesus namanya. Dia harus tahu bahwa korban Paskah itu domba yang tidak bercacat celah.
Dia terus berusaha untuk tidak berbuat dosa. Dia ambil keputusan untuk tidak mengikuti keinginan dagingnya, tapi mengikuti keinginan Bapanya di sorga. Makanannya adalah melakukan kehendak Bapa, kata Alkitab katakan. Maka dia berkata, biarlah kehendakmu yang jadi, Bapa, bukan kehendakmu yang jadi. Orang-orang sedang berkumpul di Taman Getsemani, membawa obor, ingin menangkapnya. Tapi disitulah kemuliaan Tuhan, kemuliaan Bapa dinyatakan, saudara. Ayo merefleksikan menjelang Jumat Agung dan Paskah yang kita hadapi, memperingati beberapa hari ke depan. Respon dengan baik. Kalau kau punya masalah, mungkin dari masalahmu itu kau tersadar bahwa rencana Tuhan itu jauh lebih baik dari rencanamu. Ada sebuah kisah kenyataan juga. Ketika seorang sahabat saya itu ingin pergi ke luar negeri, Singapura, saudara. Dia sudah bangun pagi-pagi, dia datang ke bandara karena macet pagi itu, terlambat sampai di bandara. Ketika dia mau check-in, sudah tidak bisa. Kenapa? Terlambat, saudara. Pesawat sudah boarding dan siap ada di runway take off. Oh, teman saya marah. Tuhan, saya ingin pelayanan, Tuhan. Kan saya sudah ada plan untuk saya pelayanan ke Singapura. Tetapi kenapa Tuhan izinkan terlambat? Agak menggerutu, saudara. Dia coba menjadi penerbangan berikutnya, tidak bisa refund, saudara. Karena dia beli tiket yang tidak bisa ngatur refund, rescheduling jadwalnya. Agar pesawat take off, Bapak Ibu. Dia terus berusaha, dia hubungin ke pihak pelayanan yang di Singapura, saudara. Ternyata Bapak Ibu, di dalam pergumulan itu, dia dengar kabar bahwa pesawat yang seharusnya membawa dia terbang ke Singapura jatuh, saudara. Ketika mendengar hal itu, dia bersyukur sama Tuhan. Tuhan bisa meluputkan kita dari hal-hal yang jauh lebih buruk yang akan kita hadapi di depan. Tapi juga Tuhan bisa mengizinkan hal-hal tersebut menjadi sebuah pelajaran penting buat kita. Jadi intinya adalah biar kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Libatkan Tuhan dalam setiap masalah yang sedang kau hadapi saat ini, saudara. Percayalah, Dia pasti memberi bukan hanya yang baik, tetapi yang terbaik yang kau butuhkan saat ini, saudara. Amin. Bapak Ibu, seperti biasa, ada kolom komentar ataupun di live chat saat ini, ataupun nanti siaran tunda. Kalau Bapak Ibu punya masalah, boleh masuk dalam nomor WA yang ada di layar saudara. Kirimkan pokok doa saudara dengan menyatukan nama, pokok doa saudara apa saja. Jangan kirimkan, karena siapapun boleh terlibat ataupun menuliskan pokok doa saudara. Percayalah, saya akan terus berdoa untuk Bapak Ibu sampai doa itu Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Nanti juga ada barcode, ada QRIS ya, ataupun nomor rekening Bapak Ibu yang rindu untuk menabur pelayanan bagi suplemen jiwa ataupun pelayanan dari JK2 BSD. Silakan Bapak Ibu ya. Dengan baik, saudara datang kepada Tuhan bukan dengan tangan hampa. Kau menabur bukan menjadi donaturnya Tuhan atau berdonasi untuk Tuhan, tapi kau menabur untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga percayalah, setiap rupiah yang kau Bapak Ibu taburkan itu boleh membawa jiwa kemenangan bagi jiwa tersebut untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita berdoa saat sore hari ini. Makasih Tuhan Yesus untuk setiap pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami hingga sore hari ini. Kami berkata untuk Tuhan sore hari ini, ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersama.
bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan, aku punya Tuhannya besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan, aku punya Tuhannya besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Waktu Tuhan yang terbaik untuk kami, yang kami tahu Tuhan menjawab doa kami, memberikan apa yang kami butuhkan, bukan apa yang kami perlukan. Bukan memberikan apa yang kami ingini, tapi apa yang kami butuhkan saat ini, saudara. Keinginan kami bukan kebutuhan kami, Tuhan. Kebutuhan kami adalah keperluan yang kami butuhkan setiap hari. Yang kami tahu, Tuhan, ada sandang, ada pangan, ada papan yang kami butuhkan setiap harinya. Maka itulah yang menjadi fokus utama Tuhan untuk kami mendapatkan jawaban daripada Tuhan saat ini, Tuhan Yesus. Terima kasih atas setiap berkat-berkat-Mu, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkat kesehatan, berkat makanan minuman, berkat pekerjaan, berkat pelayanan kami, berkat rumah tangga kami, berkat keluarga kami, berkat tawas kehidupan yang tidak pernah putus dari kehidupan kami, ya Tuhan Yesus. Makasih Bapa. Memperingati menjelang hari Jumat Agung dan Paskah yang kami akan hadapi hari ke depan, Tuhan Yesus. Kami boleh memahami Tuhan, ketika ada masalah sedang mengepung kami harus melibatkan Tuhan. Sehingga ketika kami melibatkan Tuhan, Tuhan ada di sana. Sekalipun Tuhan tidak menjawab doa kami, sekalipun doa kami ini pun belum kami dapat daripada Tuhan, tapi kami tak berkata bukan kehendak-Mu yang jadi Bapa, tapi kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Maka terjadilah menurut rencana-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Sebentar kami juga melepaskan berkat untuk setiap doa yang ada, Tuhan Yesus. Untuk Bapak Charles Siman Juntak, Tuhan berkati dalam nama Yesus, Tuhan. Dalam setiap kerinduannya, dalam setiap pergumulannya, Tuhan tahu. Tuhan tolong beliau sampai dia dapati pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat di kehidupannya. Dan Tuhan dalam kesetiaannya berdoa tidak cemburu kepada Tuhan. Berdoa untuk saudaraku Dafri dan Cita, memulihkan rumah tangga dalam nama Yesus. Selamatkan rumah tangganya, Tuhan Yesus. Berdoa Bapak Asyar, Tuhan, dalam proses pemulihan kesehatannya, Tuhan. Tuhan tolong beri damai-Mu, sukacita-Mu, sejahtera-Mu, Tuhan. Sehingga setiap sakit penyakit tidak bersarang dalam tubuhnya, Tuhan. Jangan tubuh ini tubuh baik-Mu, Tuhan Yesus. Sehingga benar-benar Bapak Asyar bersukacita, sebab hati yang gembira adalah obat kata Tuhan. Berdoa saudaraku Kilsi di Manado, Tuhan Yesus, dalam keterpurukan, dalam kelemahan tubuh, dalam keterbatasan pergerakannya, Tuhan Yesus. Akibat kecelakaannya, Tuhan, ada bagian kepala kanannya, batok kepalanya dibelah, Tuhan. Juga tangan kirinya, Tuhan, yang harus dioperasi kembali karena ada patah tulang. Dan kaki kanannya, Tuhan, remuk setiap sendi-sendi tulang-tulang otot-otot kaki kanannya, Tuhan tolong. Tuhan pulihkan dengan cara-Mu, Tuhan. Tuhan kirimkan orang-orang yang bersedia menolong dia, membawa ke rumah sakit untuk berobat, Tuhan, setiap minggu dan setiap bulannya, Tuhan Yesus. Juga Tuhan tolong dalam kehidupan pribadinya, Tuhan. Dia butuh makan, dia butuh obat, Tuhan tolong, Tuhan. Kirimkan orang-orang yang tergerak oleh karena nama-Mu, Tuhan Yesus. Tolong Tuhan. Sebatang kara di kos-kosannya, Tuhan Yesus. Berdoa untuk Ibu, untuk Bapak Charlie, Tuhan, di Solo, di
diberkati Tuhan Yesus, sehingga benar-benar Tuhan Bapak cari dalam pengembala ini diberkati Tuhan Yesus. Bapak, walaupun bukan dalam pembangunan gereja di Solo Tuhan tolong sampai kepada akhir nanti Tuhan boleh tepat Tuhan Yesus, seperti rencanamu dalam kehidupan beliau Tuhan Yesus. Inilah dijajar Solo Tuhan Jama berkati dalam perintisan gereja Tuhan, berkati dalam nama Yesus. Juga gereja kami JKI2 itu berkati dalam setiap pembangunan, dalam setiap proses isi gereja Tuhan berkati. Ambil alih ya Tuhan Yesus dalam pelayanan kami Tuhan, baik secara onsite maupun dalam logistik kami Tuhan berkati. Untuk hal kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat suplemen jiwa boleh menjadi berkat program Tuhan Yesus sampai ujung-ujung bumi nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Juga setiap rupiah yang kami taburkan dalam program ini Tuhan berkati. Demi nama Yesus Tuhan, kami berdoa, ucap syukur demi nama Yesus. Amin. Bapak Ibu jangan lupa juga topang doa saya, ya, topang doa program ini agar terus menjadi berkat untuk semua orang di mana program ini dapat diakses saudara. Sampai jumpa di seminar datang jam 5 sore suplemen jiwa di program YouTube JKI2 BST. Shalom, Tuhan berkati.